Halo investor dan tradership. Jika di video saya sebelumnya berjudul Resesi 2023, Peluang atau Ancaman, saya membahas tentang resesi 2023 secara umum dan dari sisi bisnis. Di video yang kali ini, saya akan membahas resesi 2023 secara lebih tajam ke arah investasi, terutama di pergerakan IHSG Bursa Efek Indonesia. Video ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar, termasuk dari Andrea Krishna. Salam hormat Pak Tony, mohon insight-nya Pak, apakah 2022 dan 2023 ini akan terulang resesi seperti 2008? Saya masih nahan cash, belum berani dollar cost averaging saham karena kondisi makro yang tidak baik, takut nyangkut. Dan dari David Hidayat, berarti di tahun 2023, di resesi, sektor apa yang naik besok Pak? Terima kasih, salam sip. Dan apa persiapan kita menghadapi resesi kalau memang terjadi? Saya akan kupas di video yang kali ini. Sebenarnya, saya sudah membuat beberapa video tentang bahaya resesi sejak awal November 2021. Di video pertama saya tentang resesi yang tayang tanggal 5 November 2021, saya membuat video berjudul Tapering Off, Ancaman atau Peluang. Saya mengupas tentang tapering off yang akan dilakukan oleh The Fed untuk mengatasi inflasi sebesar 5,4% saat itu, yang merupakan inflasi tertinggi selama 13 tahun. Kemudian, saya melakukan update di video yang kedua, berjudul The Fed naikkan suku bunga, inflasi tinggi, perang Rusia-Ukraina. Kemana arah IHSG? Yang tayang tanggal 8 April 2022. Di mana saya mengupas tentang The Fed menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak tahun 2018 sebesar 0,25% atau 25 basis point pada tanggal 16 Maret 2022 untuk mengendalikan laju inflasi Amerika dan dampak inflasi dari perang Rusia lawan Ukraina. Video yang ketiga tayang tanggal 22 April 2022 berjudul Stagflasi Dunia, Corona mereda, Lebaran telah tiba. IHSG kemana? Saya mengupas tentang bahaya dari stagflasi dunia. Video tentang resesi berikutnya tayang pada tanggal 6 Mei 2022. Kapan BI 7-day reverse repo rate naik? Kemana arah IHSG? Di video ini saya membahas tentang dampak perang Rusia lawan Ukraina terhadap inflasi Indonesia dan pentingnya BI menaikkan BI 7-day reverse repo rate. Video yang kelima tentang resesi berjudul Resesi 2023, Indonesia aman, tayang tanggal 22 Juli 2022. Saya menyoroti tentang suku bunga SBI yang sampai pada rapat Dewan Gubernur tanggal 21 Juli 2022, BI masih menahan suku bunga BI 7-day reverse repo rate sampai pada rapat Dewan Gubernur tanggal 21 Juli 2022. Saat itu SBI masih bertahan di 3,5% atau belum terjadi kenaikan sama sekali, membuat rupiah jatuh di kisaran 14.900 sampai 15.100. Hal ini disebabkan karena spread atau selisih suku bunga antara SBI dan The Fed semakin kecil, sehingga terjadi capital outflow pada bulan Mei sampai tanggal 20 Juli 2022 sebesar 15,8 triliun. Video yang berikutnya berjudul Suku bunga BI 7-day reverse repo rate naik. Ini loh saham yang akan naik. Tayang pada tanggal 26 Agustus 2022. Di video ini saya membahas akhirnya BI 7-day reverse repo rate naik untuk mengatasi inflasi di Indonesia dan pelemahan rupiah serta meredam capital outflow. Video ketujuh berjudul BBM naik, apa dampak terhadap IHSG yang tayang pada tanggal 9 September 2022. Saya membahas tentang dampak krisis energi membuat pemerintah terpaksa harus menaikkan harga BBM bersubsidi
yang akan membuat inflasi di Indonesia naik tinggi dan akan mengakibatkan BI 7-day reverse repo rate akan kembali naik. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu ketakutan dan panik saat ini. Harusnya kalau Anda takut itu sudah sejak November tahun 2021 saat Amerika melakukan tapering yang akan membuat terjadinya resesi global yang saat ini ramai dibicarakan dan jadi trending topik dunia. Mengapa saat itu Anda tidak takut? Karena saat itu market global termasuk IHSG dalam kondisi bullish. Bahkan banyak indeks saham global yang menyentuh all time high. Dan saat itu tidak banyak berita dan influencer yang membahas tentang adanya bahaya resesi. Mengapa Anda bahkan tidak takut? Sampai video ke-7 di awal September 2022. Padahal BBM naik. Pasti akan memicu inflasi di Indonesia dan mengakibatkan BI 7-day reverse repo rate naik. Mengapa saat itu Anda tidak takut? Karena saat itu IHSG masih dalam keadaan bullish. Bahkan menyentuh all time high di 7.377,5 dan saat itu belum beredar isu ancaman resesi 2023. Nah, mengapa sekarang Anda takut? Karena kemarin banyak pemberitaan dan influencer yang membahas tentang resesi 2023 dan pada saat itu bertepatan dengan market global termasuk IHSG dalam keadaan bearish. Pada saat berita tentang resesi 2023 viral, ketiga market Amerika, baik Dow Jones, sempat turun dari titik tertinggi di 36.952,65 menjadi 28.660,94 atau turun 22,44%. Nasdaq turun dari titik tertinggi 16.212,23 menjadi 10.088,83 atau turun 37,77%. S&P 500 turun dari titik tertinggi 4.818,62 menjadi 3.491,58 atau turun 27,54%. Di mana jika sebuah indeks turun lebih dari 20% dari titik tertinggi dianggap oleh market sebagai situasi market crash. Demikian juga pada saat itu market Eropa, FTSE Inggris sempat turun dari titik tertinggi 7.687,3 turun menjadi 6.707,6 atau turun 12,74%. DAX Jerman turun dari titik tertinggi 16.290,19 menjadi 11.862,84 atau turun 27,18%. Dan CAC Prancis turun dari titik tertinggi 7384,86 menjadi 5628,42 atau turun 23,78%. Sedangkan market Asia, Nikkei sempat turun dari titik tertinggi 29960,93 menjadi 24681,74 atau turun 17,62% dan Hang Seng turun dari titik tertinggi 25.050,59 menjadi 16.010,72 atau turun 36,09%. Sedangkan IHSG juga mengalami penurunan walaupun yang paling kecil dari titik tertinggi 7377,5 yang merupakan titik all time high turun menjadi 6747 atau turun 8,55% saat berita resesi 2023 viral. Pemberitaan dari media massa luar negeri dan dalam negeri yang viral itu diantaranya Direktur Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva, dan Presiden Bank Dunia atau World Bank, David Malpass, memperingatkan peningkatan risiko resesi global karena ekonomi negara maju melambat dan inflasi yang lebih cepat. Direktur IMF Kristalina Georgieva mengatakan IMF menghitung bahwa sekitar sepertiga dari ekonomi dunia akan mengalami kontraksi setidaknya 2 kuartal berturut-turut tahun ini dan tahun depan. Presiden Bank Dunia David Malpass memperingatkan bahwa ada bahaya nyata
dari kontraksi di seluruh dunia pada 2023. Kekuatan dolar Amerika Serikat melemahkan mata uang negara-negara berkembang, meningkatkan utang mereka ke tingkat yang membebani. Dari dalam negeri, Bapak Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa perekonomian dunia pada 2023 mendatang akan mengalami kegelapan atau resesi ekonomi global. Di samping itu, Ibu Sri Mulyani dan Bapak Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan hal yang senada. Di samping itu juga banyak influencer yang membahas tentang trending topik tentang resesi 2023 dan viral, membuat banyak masyarakat resah dan terjadi panic selling di Bursa Efek Indonesia. Hal yang perlu dicermati dari perkataan Bapak Joko Widodo adalah perekonomian dunia pada 2023 mendatang akan mengalami kegelapan atau resesi ekonomi global. Bukan perekonomian Indonesia yang akan mengalami resesi. Tetapi pada saat itu Pak Joko Widodo meminta masyarakat berhati-hati mulai saat ini dan mulai menata keuangan serta tidak konsumtif. Di samping itu, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani berkata perekonomian ekonomi RI kuartal 3 2022 bisa tumbuh di atas 5%. Ini menunjukkan kalau ekonomi Indonesia masih terus bertumbuh. Direktur IMF Kristalina Georgieva juga mengatakan Indonesia tetap menjadi titik terang dalam ekonomi global yang memburuk. Sehingga seharusnya kita tidak perlu takut yang berlebihan akan resesi 2023 di Indonesia. Tetapi harus berhati-hati dan mulai menata keuangan dan tidak konsumtif. Sekarang mari kita kupas, apa sih sebenarnya resesi itu? Resesi adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk atau mengalami kontraksi ekonomi. Hal ini ditandai dengan adanya penurunan GDP atau Gross Domestic Product dalam bahasa Indonesia, Produk Domestik Bruto atau PDB, kemudian meningkatnya pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Indonesia pernah mengalami resesi tahun 2020, di mana pada saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu mencapai minus 5,32% pada kuartal kedua tahun 2020. Dan pada kuartal ketiga tahun 2020, produk domestik bruto juga minus 3,49% year on year. Sehingga Indonesia pada saat itu resmi masuk ke jurang resesi pada tahun 2020. Hal yang menarik adalah IHSG pada kuartal kedua tahun 2020 atau bulan April sampai dengan Juni 2020 dan kuartal ketiga tahun 2020 atau bulan Juli sampai September tahun 2020, IHSG justru mengalami kenaikan dari 1 April 2020 dibuka pada 4.538,93 dan closing di 4.870,04 pada 30 September 2020. IHSG bahkan berhasil terus naik dan closing di 5.979,07 pada tanggal 30 Desember 2020 walaupun Indonesia telah diumumkan masuk resesi pada tanggal 5 November 2020. Sehingga untuk Andian Krishna, David Hidayat, dan investor atau tradership yang lain, jangan panik dan ketakutan yang berlebihan terhadap resesi. Terbukti saat Indonesia diumumkan mengalami resesi tahun 2020 karena pandemi COVID-19, IHSG tetap mengalami kenaikan. IHSG justru crash dan mengalami penurunan yang dalam. Itu justru terjadi saat berita dan isu akan terjadinya resesi karena COVID-19 yang dihembuskan pada awal tahun 2020 yang membuat banyak investor dan trader retail panic selling pada akhir Februari 2020 sampai akhir Maret 2020 yang membuat IHSG turun dari 5.940,79 pada 21 Februari 2020 menjadi 3.937,63 pada
24 Maret tahun 2020. Mari kita bandingkan dengan kondisi saat ini. Bursa saham Amerika turun sejak pertengahan Agustus sampai pertengahan Oktober 2022. IHSG turun mulai tanggal 15 September 2022 dari titik tertinggi sepanjang masa atau all time high di 7377,5 turun terus sampai pertengahan Oktober 2022 sesuai siklus tahunan bulan September dan Oktober yang sudah saya kupas di video berjudul Halloween Effect, Always Remember to Sell in September and October. Market crash yang tayang pada tanggal 19 Agustus 2022. Ada sebuah keganjilan, mengapa baru awal Oktober 2022 mulai banyak berita dan isu akan terjadinya resesi tahun 2023. Dan banyak influencer yang membahas tentang resesi 2023 sehingga membuat banyak investor dan trader yang cemas dan melakukan panic selling, membuat IHSG turun dalam dan menyentuh 6.747 pada tanggal 17 Oktober 2022. Hal yang menarik, saat IHSG turun dan banyak berita resesi 2023 dan banyaknya influencer mengatakan market crash, justru terjadi capital inflow sebesar 75,52 triliun year to date atau dari tanggal 1 Januari sampai saat ini naik 33,99% dibandingkan 20 Juli 2022 yang saat itu baru sebesar 56,36 triliun. Pertanyaan saya, mengapa isu negatif tentang resesi global baru berhembus kencang dan trending topik di bulan September dan Oktober 2022 saat bursa saham Amerika minus 20-36%? Bukan saat awal November 2021 saat The Fed mengumumkan tapering karena inflasi tinggi. Hal yang perlu Anda ketahui adalah seringkali isu negatif tentang resesi dan market crash dihembuskan saat market mengalami penurunan yang cukup tajam, membuat investor dan trader retail akan mengalami ketakutan dan melakukan panic selling. Yang mana kondisi tersebut dimanfaatkan oleh market maker atau bandar besar dan investor atau trader yang sudah pengalaman untuk melakukan akumulasi pembelian saham di harga yang murah, yang diskon saat bulan September dan Oktober untuk menyambut window dressing di bulan Desember dan Januari effect di bulan Januari. Kondisi ini bukanlah hal yang pertama kali terjadi di bulan September dan Oktober tahun 2022 ini saja. Tetapi panic selling yang dipicu oleh isu negatif di bulan September dan Oktober itu adalah merupakan sebuah fenomena yang berulang kali terjadi seperti yang saya kupas di video yang berjudul Halloween Effect, Always Remember to Sell in September and October, Market Crash, yang tayang pada tanggal 19 Agustus 2022. Fenomena Always Remember to Sell in September merupakan kecenderungan turunnya rata-rata harga saham keseluruhan di pasar modal yang terjadi pada bulan September dan berlangsung hingga bulan Oktober, bahkan bisa sampai akhir November. Menurut Stock Trader Almanac, terjadi kecenderungan periode negatif pergerakan pasar saham indeks Standard & Poor's 500 selama bulan September sampai dengan Oktober. Bulan September merupakan bulan terburuk secara rata-rata imbal hasil sejak tahun 1950, di mana rata-rata imbal hasil bulan September indeks Standard & Poor's 500 adalah minus 0,65%. Bandingkan dengan rata-rata imbal hasil bulan Desember yang memberikan hasil 1,59%. Sementara itu, bulan Oktober dikenal sebagai bulan Halloween yang mengerikan seperti namanya. Dan sering kali indeks global mengalami penurunan paling tajam. Seperti pada bulan Oktober 1929 yang turun 24% dalam waktu 2 hari. Tanggal 29 Oktober 1929 dikenal dengan nama Black Tuesday menghantam Wall Street karena investor menjual 16 juta saham di Bursa Efek New York dalam waktu hanya 1 hari. Akibatnya uang miliaran dolar dari ribuan investor hilang. Buntut dari tragedi ini pun mengakibatkan yang namanya Great Depression
antara tahun 1929 sampai dengan 1939 di Amerika dan negara-negara industri lainnya, yang menjadikan penurunan ekonomi terdalam dan paling lama dalam sejarah dunia industri pasar modal. Yang kedua, yaitu Oktober tahun 1987. Indeks turun sebesar 22% dalam waktu hanya 1 hari. Pada tanggal 19 Oktober 1987, Dow Jones mengalami penurunan yang sangat tajam, yaitu sebesar 22,62% atau minus 508,32 poin dari 2.246,72 menjadi 1.738,4. Sepanjang 1 minggu sesudahnya, saham masih terus turun hingga lebih dari 30%. Yang ketiga, Oktober tahun 2008, indeks juga turun sebesar 22% dalam waktu 8 hari. Pada tahun 2008, salah satu bank investasi terbesar di Amerika Serikat yang bernama Lehman Brothers mengalami kolaps hingga bangkrut, dampak dari subprime mortgage. Akibatnya, bursa saham Amerika Serikat terguncang dan bursa-bursa di negara lain ikut terimbas. Setelah pasar mengalami penurunan yang tajam, pasar akan kembali normal dan menunjukkan reversal trend atau tren balik dari downtrend menjadi uptrend dimulai biasanya pada akhir bulan November hingga memasuki awal tahun yang dikenal dengan nama fenomena window dressing dan January effect. Sehingga saran saya bagi Anda yang saat ini punya saham dan mengalami kerugian yang dalam, jika saham Anda blue chip, jangan takut yang berlebihan dan melakukan panic selling. Tetap tenang dan amati pergerakan harga saham. Jika Anda masih ada dana cadangan, Anda boleh melakukan yang namanya averaging down. Bagi Anda yang masih belum punya banyak saham, tenang dan amati pergerakan harga saham. Saat market mulai melakukan pembalikan arah, mulai beli secara bertahap karena kita tidak pernah tahu kapan terjadinya harga terendah atau bottom. Hal yang perlu diperhatikan adalah saat ini adalah akhir bulan Oktober, mendekati season window dressing dan January effect yang seringkali market bullish. Hal lain yang juga bisa kita cermati adalah tahun 2023 merupakan tahun kampanye pemilu. Menariknya, tahun 2024 ini pemilu Indonesia bersamaan tahunnya dengan pemilu Amerika. Sehingga tahun 2023 merupakan tahun kampanye pemilu, baik di Amerika maupun di Indonesia. Hal yang perlu Anda ketahui, seringkali saat tahun kampanye pemilu, banyak uang beredar. Sehingga indeks harga saham di negara tersebut seringkali mengalami kenaikan atau tren bullish. Sehingga kalaupun tahun 2023 benar terjadi resesi ataupun tidak resesi, akankah IHSG crash? Berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya kupas di video ini, saya katakan I don't think so. The show must go on. IHSG all time high dengan target pertama 7.800 di tahun 2023. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Menjawab pertanyaan dari saudara David Hidayat, sektor apa yang akan naik di tahun 2023 dan membawa IHSG all time high? Yang pertama, sektor kuartet Big Bank. Berdasarkan laporan keuangan, loan to deposit ratio 4 Big Bank itu tinggi. BBCA 66,8%, BBRI 89%, BMRI 85,7%, BBNI 90,01%. Sehingga mereka memiliki cost of fund yang rendah dan kenaikan suku bunga akan membuat net interest margin mereka akan naik. Tetapi kondisi ini berbeda dengan bank-bank kecil atau bank digital yang memiliki cost of fund tinggi karena bunga deposito mereka yang tinggi. Yang kedua, sektor defensive stock yang merupakan kebutuhan pokok sehingga tahan terhadap resesi, seperti sektor consumer good. Yang ketiga, sektor yang berkaitan dengan proyek Ibu Kota Negara Nusantara yang sudah melakukan pembangunan akhir tahun 2022
karena target dari Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Agustus tahun 2024 merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Sehingga sektor konstruksi dan basic material seperti semen, baja, beton, dan bahan bangunan lain, kemudian sektor logistik dan lain-lain akan naik di tahun 2023. Selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara. Juga bukan itu. Bukan itu. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Kita ingin menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Karena Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa, tapi saat ini 58% dari PDB ekonomi kita, dari ekonomi kita terpusat di Pulau Jawa, 58%. Kemudian populasi 56% atau sekitar 149 juta penduduk kita ada di Pulau Jawa, bermukim di Pulau Jawa. Betapa Pulau Jawa ini sangat terbebani dengan jumlah yang sangat besar itu. Itulah kenapa sering saya sampaikan, Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali lagi ada 17.000 pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun ibu kota Nusantara. Nusantara adalah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. Belum ada di dunia, belum ada. Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. 70% areanya nanti adalah area hijau. 80% sumber energinya adalah berasal dari renewable energy. Mobil di sana nanti harus mobil listrik. 80% transportasinya adalah transportasi umum. Autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa sopir. Sekali lagi, inilah showcase transformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja yang ingin kita bangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif. Itu harus didukung oleh tata kelola yang baik, didukung oleh manajemen yang baik, didukung oleh implementasi teknologi yang mumpuni. Smart living, smart city, layanan masyarakat lewat aplikasi, ini yang ingin kita bangun. Jadi, Nusantara adalah masa depan Indonesia. Dan bisa terwujud dengan upaya bersama. Investasi terbuka lebar. Bapak Ibu bisa pilih mau di mana, mau investasi di sebelah mana. Mau di kawasan inti, di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silahkan. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia, inilah saatnya melakukan lompatan, inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan.
Dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. Di video minggu depan, saya akan mengupas lebih detail tentang sektor-sektor tersebut dan arah IHSG di bulan Desember 2022 berdasarkan fenomena siklus tahunan atau seasonal strategi, yaitu window dressing dan January effect. Video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.